sebelum Bante sharing, kalau saya boleh meminta Bante untuk sedikit flashback ketika Bante dulu menempuh pendidikan di USD, kira-kira apa saja yang Bante peroleh ya di sini ya? Gitu, biar kami semua ini bisa belajar dari Bante, terutama yang sedang menempuh pendidikan di sini. Baik, terima kasih. Saya dulu tidak kuliahnya di USD ya. Saya kuliahnya di IKIP Sanata Dharma. Karena dulu belum ada Universitas Sanata Dharma. Ya, sekarang keguruan ini kan menjadi satu jurusan. Kalau dulu kita memang Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, satu hal yang sangat berkesan bagi saya dulu, kita ini muridnya masih sedikit dulu, mahasiswanya masih sedikit. Saya nomor mahasiswanya masih 4 angka. Karena saya lulus kan tahun 85. Jadi nomor saya masih 1000-an, 1700, 1704 dulu. Jadi satu hal yang sangat berkesan yang pernah saya dapatkan di IKIP ini adalah bahwa kita dididik untuk jujur. Sering sekali dosen kami ini kalau mengadakan ujian tidak ditunggu, jadi ditinggal aja. Kita ada 20-30 mahasiswa di dalam kelas itu, dibiarkan di dalam kelas. Kemudian kita kan kadang-kadang tanya, Pak, kenapa kok kita nggak ditunggu? Kemudian dijawab, loh kan kamu besok mau jadi guru, masa sekarang nyontek, masa sekarang kerjasama? Kita jadi, iya ya, kalau saya sekarang nyontek, saya kerjasama, saya nanti menjadi guru, gimana murid saya nanti? Dan akhirnya kita walaupun ditinggal sampai jamnya berbunyi, kita enggak pernah nyontek atau ngelirik sebelah, ya sudah murni hasilnya kita sendiri. Dan itu saya merasa menjadi satu nilai yang positif sekali. Sehingga ketika kita melanjutkan kehidupan setelah lulus dari IKIP ini, saya merasa ya inilah satu nilai yang kita harus pertahankan, kejujuran. Karena kalau orang itu masih bisa dipercaya, kita akan punya banyak teman, banyak sahabat, banyak orang yang suka bergaul dengan kita. Tapi begitu kita sudah tidak dipercaya, maka orang terdekat pun menjadi sulit untuk dekat dengan kita. Karena dia akan merasa atau berpikir 2 kali, ini orang ini ngomong benar atau salah ya. Tapi kalau kita sudah biasa ngomong dengan jujur, kita ngomong dengan apa adanya, maka orang menjadi lebih nyaman bergaul dengan kita. Nah, ini salah satu nilai penting yang saya dapatkan ketika saya dulu kuliah di IKIP Sanata Dharma yang sekarang sudah menjadi jurusan keguruan dan ilmu pendidikan itu. Terima kasih Bante. Wah, luar biasa. Ternyata nilai-nilai kejujuran sudah ditanamkan sejak dulu ya, sebelum terbentuk Universitas Sanata Dharma. Waktu masih bernama IKIP itu sudah diajarkan. Saya tidak tahu ya, sekarang ini apakah ketika para mahasiswa mengerjakan ujian masih dibiarkan, tidak ditunggu oleh dosennya atau tidak ya. Tetapi yang jelas memang nilai-nilai kehidupan itu, nilai-nilai kejujuran terutama itu dijunjung tinggi oleh Sanata Dharma, dan ini sangat mengesan bagi Bante Utamo. Tapi Bante, sekarang itu kan pandemi ya. Apalagi ini angkatan 2021 ini saya senang menyebutnya sebagai angkatan COVID. Saya tidak tahu apakah mereka sudah mulai masuk kampus atau belum untuk menjalani kegiatan belajar mengajar. Tetapi selama masa pandemi ini ya kebanyakan ujian ya diserahkan kepada para mahasiswa, dalam arti tidak ada kontrol harus di dalam ruangan, harus mengerjakan dalam berapa waktu, berapa lama durasinya, seperti itu. Dan mungkin ini patut kita catat para mahasiswa dan juga para dosen sekalian, bahwa nilai kejujuran itu yang sekarang mengantar Bante pada ya ini kehidupannya yang sekarang ini yang selalu dijunjung tinggi. Baik, terima kasih Bante. Sekarang kita akan langsung masuk ke
inti pembicaraan kita. Jadi untuk bisa menjadi lentera jiwa terlebih dahulu, kita harus seperti yang dikatakan oleh Pak Eka dalam sambutan tadi, harus bisa menemukan, kalau Pak Eka tadi menyebut sikap-sikap yang tepat, yang cocok, yang baik, sesuai dengan nilai-nilai moral. Di sini istilah yang kita pakai adalah menemukan nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan itu sendiri seperti apa? Nah, nilai-nilai kehidupan sederhananya dapat kita definisikan sebagai berikut, yakni sesuatu yang menjadi prioritas kita, yang sangat kita perjuangkan dalam hidup, sehingga seluruh tindakan-tindakan kita itu terarah ke sana. Nah, saya membatasi nilai-nilai kehidupan itu pada sesuatu yang sangat kita perjuangkan ya. Disadari atau tidak disadari, nilai-nilai kehidupan ini ada. Nah, sekarang kita akan menggali atau mendefinisikan ulang mungkin ya. Apakah nilai-nilai kehidupan yang sedang saya hayati ini? Nah, kita akan belajar dari pertama Bante Utamo terlebih dahulu. Bante, kalau saya boleh tanya, entah dulu atau sekarang, kalaupun ada perubahan nilai-nilai kehidupan yang Bante hidupi juga boleh diceritakan. Apakah Bante berkenan untuk bercerita kepada kami semua kira-kira nilai-nilai apa yang Bante hayati dalam hidup Bante, entah dulu maupun sekarang? Monggo Bante, silakan. Baik, jadi sebetulnya kalau kita melihat hidup ini kan dalam pergaulan bermasyarakat, kita perlu memberikan diri kita ini apa adanya. Apalagi kalau kita kegiatannya kan di bidang spiritual ya. Orang jangan sampai ketika bertemu dengan kita atau bergaul dengan kita itu, dia merasa ada keraguan. Ini orang ini benar atau salah, atau kita menimbulkan semacam kontradiksi bagi mereka. Nah, kita harus memberikan satu ketulusan, satu kejujuran, satu kebenaran. Nah, kalau yang tadi saya sampaikan, penggaliannya itu kan dimulai ketika kita masih kuliah tadi. Jadi, saya merasa memang kejujuran ini adalah hal yang sangat penting. Yang kadang di dalam masyarakat, kita sering tidak menemukan seperti itu. Nah, jadi kemudian apakah sekarang kejujuran ini harus terus terang? Selamanya apakah harus terus terang? Ya. Nah, ini sekarang kejujuran ini perlu kita imbangi dengan kebijaksanaan. Maksudnya kebijaksanaan itu begini, kita tidak membohongi seseorang ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang bertanya, misalnya bertanya sesuatu yang pribadi sekali. Kalau di masyarakat umum kan kadang ada mengatakan, ini akhir bulan nih, kita kan kos nih, ini akhir bulan nih, kamu punya uang berapa? Nah, ini kalau kita ditanya sama teman kos seperti itu, kita arahnya sebetulnya sudah mulai tahu nih, ini kalau sudah akhir bulan, arahnya mesti ke situ itu. Tapi saya sendiri punya uang terbatas. Apakah saya harus jujur ya, bahwa saya punya uang 500.000, tapi ini sebetulnya untuk 3 hari hidup. Gimana ya? Nah, kemudian, apakah saya harus jujur? Saya hanya punya uang 500.000 untuk 3 hari hidup. Atau saya, nah ini sekarang pilihan. Apa saya harus berbohong? Apakah ini saya harus berbohong yang positif, atau orang mengatakan white lies? Apakah ini saya harus berbohong yang putih? Nah, kita kadang-kadang terjadi pertentangan batin seperti itu. Padahal kejujuran itu tidak selalu harus diganti dengan kebohongan. Kejujuran itu kadang-kadang kita bisa menjawab dengan cara yang berbeda. Bagi teman-teman yang sering foto misalnya, Anda tentu tahu misalnya, ayo fotokan kamar, atau mungkin kalau nge-zoom begini, kemudian suruh open kamera, kemudian
tidak usah pakai background misalnya, tidak boleh pakai virtual background misalnya. Loh, nanti teman-teman itu dia tidak akan sembarang memilih belakangnya atau backgroundnya ini ke arah mana ya, ke arah lemari saya yang kotor, ataukah ke arah pintu kamar saya, ataukah ke arah tembok, ataukah ke meja belajar. Nah, proses itu sebetulnya adalah proses kebijaksanaan. Kalau mungkin tadi yang disampaikan oleh Bapak Rektor, Pak Yohanes Eka tadi, yang menyatakan bahwa keberhasilan hidup ini adalah ditentukan oleh sikap hidup. Sikap hidup ini, kadang saya membacanya adalah bagaimana kita menempatkan kebijaksanaan ini. Kalau mungkin tadi juga dari pembawa acara menyatakan tentang nilai kehidupan, apakah yang harus kita prioritaskan sekarang? Nah, inilah kebijaksanaan. Ketika tadi disuruh buka kamera tanpa background, kita tidak mungkin, hampir tidak mungkin kita menggunakan sudut pandang yang semua kelihatan kamar kita yang berantakan itu. Kita akan menggunakan posisi yang semaksimal mungkin, tapi kamar kita yang paling tampak rapi. Apakah itu meja kerja kita, apakah hanya tembok kosong. Nah, inilah kebijaksanaan. Kita tetap jujur, tetapi kita memilih waktu, memilih cara untuk mengembangkan kejujuran itu. Sehingga ketika orang datang ke kos kita, dia tidak mengatakan, loh, ini kok beda sama yang kemarin tampil di kamera. Sama, karena kita hanya mengambil dari sudut yang berbeda. Sehingga ketika tadi ditanya, kamu akhir bulan ini ada uang berapa? Nah, sekarang kita bisa menjawab dengan cara yang berbeda. Misalnya, kenapa sih? Kita menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Kenapa sih? Dengan tidak usah emosi. Nah, kenapa kamu tanya-tanya? Mau utang ya? Nah, ini kita mengejudge. Karena belum tentu dia mau utang. Siapa tahu dia malah punya kelebihan. Siapa tahu dia tahu kebiasaan kita bahwa akhir bulan kita uangnya sedikit. Nah, kemudian dia malah mungkin mau ngasih duit kepada kita. Maka kalau kita ngejudge, kita memvonis, kita menilai, malah salah. Jadi kita hanya jawab, ada apa sih? Tanya-tanya. Oh, enggak. Kalau kamu uangnya tinggal sedikit, aku mau ngasih. Oh, ya boleh sini. Nah, tapi kalau, oh enggak, kalau uangmu masih banyak, aku mau pinjam dulu. Ini saya belum dapat kiriman dari orang tua saya. Oh gitu, uangku sekarang tinggal 500.000. Ini masih 3 hari. Gimana ya? Kalau sekarang kamu kira-kira kapan dapat kiriman? Atau kita bagi aja ya, 250 untuk kamu. Nah, jadi kita sebetulnya ini mengembangkan kebijaksanaan. Bahwa keterus-terangan, kejujuran itu tetap kita pertahankan. Tapi kita mengedit sedemikian rupa, sehingga kalaupun itu pada awal kita tidak katakan, misalnya kita tadi hanya tanya, mau apa sih? Itu kita tidak katakan. Tapi kita tidak membohongi dia. Karena kita justru mau tahu apa alasannya dia untuk menanyakan hal itu. Dengan cara seperti ini sebetulnya membuat kita kemudian punya nilai kehidupan, bahwa kejujuran itu bukan hanya sebegitu saja, tetapi bukan lugu, kalau mungkin dalam bahasa Jawanya, hanya lugu ya pokoknya jujur, apa saja harus jujur. Nah, nanti kalau di dalam bahasa Jawa ada pepatah, jujur kujur. Artinya orang kadang-kadang kalau jujur, wah kok jadi ada kesulitan ya dalam kehidupan. Iya, karena dia tidak mampu mengedit. Kemampuan mengedit ini adalah yang disebut kebijaksanaan, dan ini menjadi nilai kehidupan. Dan kalau dikatakan menjadi lentera kehidupan adalah diri kita kalau sering mengembangkan kebijaksanaan seperti ini, maka kita akan bisa ditiru oleh lingkungan kita, ditiru oleh orang-orang dekat kita, dan akhirnya kejujuran pun yang bijaksana itu pun akan menjadi bagian dari cara hidup
lingkungan kita. Dari sini sebetulnya kalau saya melihat bahwa kejujuran itu yang perlu kita kembangkan dengan memiliki kebijaksanaan. Kemudian yang kedua, saya selalu mencantumkan lulusan IKIP Sanata Dharma. Saya lulus tahun 1985. 85 saya lulus. Ya, jadi ya sudah cukup lama. Mungkin sebagian dari mahasiswa yang hari ini, mahasiswa corona ini, angkatan corona mungkin lebih enak ya, mahasiswa angkatan corona ini banyak saya kira yang belum lahir hari itu. Jadi tahun 85. Nah, saya selalu menyantumkan itu. Lulusan, kalau di CV saya atau di biodata saya, lulusan IKIP Sanata Dharma, kemudian tahun 85. Kenapa saya menuliskan itu? Karena ketika kita menuliskan hal itu, saya memiliki keterkaitan dengan Sanata Dharma. Karena saya memiliki keterkaitan dengan Sanata Dharma, maka kemudian saya lalu berpikir, apa yang bisa saya berikan untuk Sanata Dharma? Ini kalau tadi Bapak Rektor kan menyampaikan bahwa saya adalah bagian dari hasil pendidikan di Sanata Dharma. Dalam sekian tahun saya mendapatkan pendidikan, saya merasakan banyak manfaat, dan ini ketika saya pakai untuk seumur hidup, saya pasang di dalam biodata saya, maka saya lalu berpikir, apa yang saya bisa berikan untuk Sanata Dharma yang sudah mendidik saya sedemikian baik ini. Nah, ketika saya mencantumkan, maka kemudian itu menjadi cambuk bagi saya untuk saya harus berbuat yang baik. Ya, kalau tadi Pak Kun mengatakan contoh sebagai contoh, guru adalah contoh. Maka ketika saya IKIP Sanata Dharma, saya harus menjadi contoh. Kemana saya pergi, saya adalah wakil nama Sanata Dharma itu sendiri. Sehingga orang lalu melihat, oh ini lulusan Sanata Dharma. Orang sudah punya harapan, ekspektasi, mesti lulusannya ini kualitasnya seperti ini. Dan saya memasang nama itu supaya menjadi motivator. Jangan sampai saya kendor untuk menjaga kualitas diri saya sendiri. Kemudian, kita bukan hanya hidup dengan Sanata Dharma. Kita ini kumpulan dari berbagai hasil pendidikan. Ada dari pendidikan orang tua kita. Nama-nama yang kita miliki biasanya adalah ada hubungannya dengan nama orang tua. Saya nggak tahu Pak Kunardi ini kan nama panggilan, nama panjangnya Pak Kunardi Sastra Wijaya. Nanti mungkin, apakah Sastra Wijaya ini nama orang tua? Saya nggak tahu. Nanti mungkin Pak Kun yang akan menjelaskan sendiri. Tapi kalau itu nama orang tua misalnya, maka itu berarti ada keterikatan dengan orang tuanya. Sehingga kalau nama ini menjadi nama yang bagus sebagai pengusaha yang sukses, orang akan melihat, oh, namanya siapa? Namanya Pak Kunardi Sastra Wijaya. Wah, itu memang nama Pak Sastra Wijaya itu memang bapaknya hebat sekali. Itu kakeknya juga hebat sekali. Dan seterusnya, sehingga kesuksesan satu orang yang membawa nama keluarganya ini mengangkat nama orang tuanya, mengangkat nama kakek neneknya, mengangkat nama leluhurnya. Kita para mahasiswa di sini tentu punya nama keluarga masing-masing. Anda mungkin sekarang masih mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Mungkin kemana-mana kalau Anda ditanya, kamu kuliah di mana?
Universitas Sanata Dharma. Padahal mahasiswa zaman corona ini, kadang-kadang walaupun kuliah di Sanata Dharma, belum tentu tahu kampusnya itu di mana. Karena mungkin daftarnya secara online semua, sehingga kampusnya di mana? Nggak tahu tuh. Saya nggak tahu kampusnya di mana. Kamu Merican atau yang mana? Mana itu Merican? Loh. Wah. Atau kamu yang di Babarsari? Mana lagi? Nah, jadi ini kan kita nggak tahu. Nah, tapi sekarang Anda walaupun mungkin masih mahasiswa, belum tahu Universitas Sanata Dharma secara lebih jelas, lebih lengkap, tapi kan membawa nama orang tua. Ada yang membawa dengan nama marga, nama keluarga, dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga menjadi wakil dari keluarga, menjadi ujung tombak di dalam masyarakat sebagai warga dari nama tersebut. Sehingga kalau kelakuan kita baik, orang akan melihat, wih, keluarga ini luar biasa, sukses-sukses semua. Tapi kalau kita tidak baik, kita juga menjadi beban bagi orang tua kita, menjadi beban bagi keluarga besar kita, menjadi beban bagi leluhur kita. Aduh, ini ternyata turunannya si A ini kok jelek sekali ya. Di kampus nyontek aja, dikasih tugas walaupun dikerjakan di rumah, tapi kok ya nyontek lah. Untuk apa kuliah? Kan kuliah bukan hanya mendapatkan nilai, tetapi kuliah kan untuk mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan yang kemudian juga dikembangkan sendiri. Karena kalau dosen kosong misalnya, zaman dulu saya kuliah, dosen kosong, bukan kita malah, woi senang. Bukan, kita malah, loh dosen kosong. Wah, sekarang kita ke perpustakaan lah. Kita nambah ilmu dalam waktu sekian lama ini. Jadi kita tidak mau rugi, karena kuliah itu untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, supaya cara berpikir kita ini berbeda. Nah, jadi kita ini di ujung tombaknya. Ketika kelakuan kita baik, maka nama orang tua kita pun menjadi baik. Nama keluarga besar kita pun baik. Selain itu, kita juga membawa nama daerah. Jadi kita masing-masing kalau ditanya, asalnya kamu dari mana? Oh, dari kota ini atau dari pulau ini. Kita itu sebetulnya di ujung tombak wakil dari kota itu atau di pulau itu. Sehingga ketika kelakuan kita baik, orang akan melihat, "Oi, nggak salah. Kamu memang lahir di kota itu, memang pulau itu melahirkan orang-orang yang hebat-hebat. Kamu termasuk orang yang hebat." Jadi kita yang berbuat baik, kita yang berperilaku baik, kita yang berbicara yang baik, nama satu pulau terangkat, nama satu kota terangkat, nama satu keluarga terangkat, nama satu kampus terangkat. Tapi ketika kita berbuat tidak baik, kita ngomong yang tidak baik, kita kelakuan kita nggak baik, orang akan mengatakan, loh, kamu lulusan sana kok kelakuannya gitu. Kamu anaknya si A kok kelakuannya gitu. Kamu dari kota itu kok kelakuannya nggak sama. Kan tipikalnya kota itu kan kelakuannya baik-baik. Kamu kok nggak baik. Kamu kok nggak seperti teman-temanmu dari pulau yang itu. Pulau yang itu terkenal sopan-sopan baik-baik. Kenapa kamu kok nggak baik? Nah, jadi dari satu orang kita ini, potensi besar untuk memperbaiki lingkungan, tapi dari satu orang yang kita ini, potensi besar untuk merusak lingkungan. Nah sekarang pilihannya di mana? Pilihannya di kita. Karena kita sudah orang-orang yang dewasa. Kita sudah namanya mahasiswa. Maha itu artinya besar, siswa itu artinya murid. Murid yang sudah lebih besar, lebih dewasa daripada murid-murid yang lain. Kedewasaannya dilihat dari mana? Kedewasaannya dilihat dari tanggung jawab yang kita miliki.
Sehingga ketika kita menyematkan, saya lahir di kota ini, saya besar di pulau ini, saya kuliah di Universitas Sanata Dharma, maka saya harus membawa kebanggaan untuk mereka. Sehingga mereka tidak menyesal mendidik kita. Mereka tidak menyesal melahirkan kita, kalau itu orang tua kita. Mereka tidak menyesal menjadi saudara-saudara sekandung kita, menjadi saudara sepupu kita, menjadi teman bermain kita. Karena kita menjadi orang yang baik, kita menjadi lentera jiwa-jiwa mereka. Kita menjadi contoh untuk mereka. Sehingga setiap kali orang misalnya dari kota A, lihat itu, si A itu contoh nyata orang dari kota A yang bagus. Aku mau seperti dia. Kalau kita dari pulau tertentu, lihat itu, orang dari pulau itu bagus. Nah, inilah sebetulnya tanggung jawab di dalam masyarakat yang kita perlu miliki. Dan ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau kita bisa merenungkan hal ini dengan baik, maka kita akan mendapatkan manfaat. Di mana saja kita mendapat pendidikan, oleh siapapun kita dilahirkan, di kota manapun kita dilahirkan, di pulau manapun dilahirkan, di negara manapun kita dilahirkan, kita akan selalu menjaga nama baik. Karena kita tahu kelakuan kita akan mempengaruhi lingkungan kita. Kita ini hidup seperti mesin jam yang manual, ataupun jam yang quartz itu ya juga sama ya, yang otomatis juga sama. Jadi kita ini walaupun kita kecil, tapi kecil itu seperti roda jam, yang kalau dihilangkan, jamnya ini juga nggak bergerak. Jam ini kalau roda yang kecil ini geraknya tidak sama dengan yang lain, ini juga mengganggu gerakan jam itu semua. Kita ini walaupun kecil, tapi kita ini berperanan juga di dalam masyarakat. Makanya cocok dengan kata lentera. Kenapa bukan matahari yang besar? Kenapa lentera? Karena lentera ini kecil. Kalau kita memasang lentera di tengah ruangan, tadi kelihatannya Bapak Rektor katanya di Kaliurang lampunya mati. Misalnya menggunakan lentera atau menggunakan lilin misalnya. Lilin itu apinya kecil. Di luar pada jam sekian ini mungkin sudah gelap. Kegelapan yang sedemikian luas tidak bisa mematikan api lilin walaupun kecil. Anda boleh coba di rumah nanti ataupun di kos menggunakan lilin ulang tahun yang hanya sekecil dan mungkin hanya besarnya pun tidak sampai sepinsil. Hidupkan lilin itu. Kemudian matikan seluruh lampu di kamar. Maka kegelapan yang sedemikian besar itu tidak bisa mematikan api lilin yang kecil. Kegelapan yang besar ini hanya bisa menunggu api lilin ini padam dengan sendirinya. Jadi lilin walaupun kecil, dia tidak bisa dimatikan oleh kekuatan yang besar. Sama dengan lentera jiwa ini. Lentera kita yang kecil ini tidak akan bisa dimatikan oleh lingkungan kita kalau kita mau menjaganya. Tapi kalau kita sendiri mau ikut dengan lingkungan, ya sudahlah namanya mahasiswa. Kalau nggak nyontek ya namanya bukan mahasiswa. Kapan lagi jadi mahasiswa kalau nggak nyontek? Kita akhirnya tenggelam dengan kegelapan itu. Maka lilin ini mematikan dirinya sendiri. Lilin ini walaupun masih panjang, tetapi apinya dia sudah mati karena sumbunya basah. Sehingga api tidak bisa melanjutkan kehidupannya. Kebaikan kita, ketulusan kita, kejujuran kita, kebijaksanaan kita, akhirnya
kita padamkan sendiri. Lentera jiwa itu akhirnya mati oleh kita. Tapi kalau kita mau bertahan dengan selalu memotivasi, saya lahir dari orang tua ini, saya besar di kota ini, saya ada besar di pulau ini, adalah bangsa Indonesia yang dididik di Sanata Dharma. Dan itu dijadikan motivasi untuk menjaga api lentera jiwa kita. Maka kita akan selalu bersemangat untuk menjadi contoh kejujuran dan contoh kebijaksanaan. Banyak sekali sebetulnya nilai-nilai yang kita jadikan prioritas misalnya dalam kehidupan, tetapi paling tidak sebagai mahasiswa baru yang masih dalam usia belum sampai 20-an atau katakanlah baru 20-an, kejujuran dan kebijaksanaan ini adalah dua hal yang harus kita miliki. Sehingga kemana kita pergi, selalu jujur, tapi dapat melihat dari sudut yang bijaksana. Sehingga ketika kadang-kadang kita bingung, saya harus jujur apa enggak ya ini, menjawab ini. Kadang Anda diam, itu juga lebih baik. Karena kadang kalau ngomong malah bohong. Atau kalau saya jujur, waktu ngomong ini menjatuhkan orang lain, mempermalukan orang lain. Misalnya kalau kita ditanya, orang tuamu kaya atau kalau dikatakan orang tuamu itu kurang sehat ya. Kemudian kita, iya itu kurang sehat. Itu jawaban jujur. Tetapi mungkin itu akan tidak bijaksana karena mungkin kita bisa menjadi sumber dibully, atau mungkin orang tua kita juga dibully misalnya, wah kamu ini turunan nggak sehat nih, berarti pantesan kamu juga nggak sehat. Nah, kita mungkin bisa mengedit jawabannya dengan kata-kata, loh, orang tuamu nggak sehat ya? Loh, menurut saya oke-oke saja, buktinya melahirkan saya juga sehat. Nah, jadi kita menjawabnya sudah selesai, orang tua yang mengatakan, menurut saya oke, menurut Anda tidak oke, itu urusan Anda. Menurut saya oke. Buktinya melahirkan saya juga oke. Nah, jadi saya kemudian mengalihkan pembicaraan itu bahwa saya juga oke. Sehingga dia sudah tidak membahas orang tua saya lagi. Nah, ini adalah bagian dari kejujuran yang kemudian kita mengedit bahasanya itu. Jadi tidak semua harus kita jawab, enggak, orang tua saya baik-baik saja. Loh, saya ini keluar, saya kan teman dari tetanggamu yang sudah jelas tahu orang tua. Kan malah kita jadi repot. Tapi ketika, ya menurut saya oke. Kemudian saya jawab, loh saya kan temannya dari tetanggamu. Loh iya, tapi kan menurut saya sih oke-oke saja. Kalau tetangga saya mengatakan tidak oke, itu urusannya dia. Tapi bagi saya, orang tua saya oke. Nah, jadi dengan kalimat-kalimat seperti ini, kita tetap bisa mempertahankan kejujuran, tapi dengan kebijaksanaan. Dan ini saja kalau Anda sebagai mahasiswa yang baru, mulai bisa mengembangkan nilai kehidupan ini sementara sudah baik. Walaupun nanti masih banyak yang lain. Anda ketika di kampus Sanata Dharma, Anda akan melihat banyak hal. Misalnya saja, toleransi. Toleransi yang demikian besar di Sanata Dharma. Walaupun Sanata Dharma ini didirikan oleh Yayasan Katolik, tapi tidak pernah membedakan agama. Ketika saya masuk di Sanata Dharma, saya sudah Buddhis. Ketika saya di wisuda, saya juga menggunakan jubah ini. Dan tidak masalah. Dulu dari dekan saya juga mengatakan, enggak apa-apa, silahkan saja. Ya, dulu dekan saya masih Pak Pomo. Ya, jadi beliau tidak masalah, pakai silakan wisuda. Ini adalah bagian dari toleransi yang nanti kita bisa kembangkan lagi. Itu cara hidup yang menghargai perbedaan. Itu nanti kita bisa kembangkan lagi. Kenapa? Karena badan kita pun adalah bagian yang berbeda. Mata kanan dan mata kiri kita berbeda. Baik tingginya, baik bentuknya. Kemudian kuping kita kiri dan kanan juga berbeda. Baik bentuknya maupun
posisinya. Tangan kanan dan tangan kiri kita juga berbeda, baik bentuk maupun garis tangannya dan sebagainya. Telapak kaki kita juga demikian. Anggota badan kita kalau dibelah, sebelah kiri, sebelah kanan berbeda. Anggota badan kita kalau dibelah atas dan bawah juga berbeda. Kita bisa hidup dengan perbedaan seperti ini. Badan kita berbeda-beda, kita bisa hidup. Karena itu kalau kita melihat ada perbedaan di lingkungan kita, perbedaan cara berpikir, perbedaan agama, perbedaan tingkat ekonomi, perbedaan fisik, perbedaan tempat kelahiran, perbedaan suku, dan lain sebagainya. Kita tidak perlu mempermasalahkan. Karena kita bertemu sebagai manusia. Kita berkumpul ini, badan kita ini menjadi satu ini, menjadikan sebagai manusia yang utuh. Walaupun mata tingginya tidak sama, telinga bentuknya tidak sama, tangan bentuknya tidak sama, semuanya menjadikan kita sebagai manusia yang seutuhnya. Demikian pula dengan teman kita, lingkungan kita. Mereka banyak perbedaan. Tetapi perbedaan ini justru yang menjadikan bagian yang utuh dari kehidupan kita ini. Kalau semua sama, tangan kanan semua, kita menjadi kacau nanti. Kakinya sama dengan kaki kanan semua, menjadi kacau. Jari kita semuanya jempol semua, kacau. Jari kita telunjuk semua, kacau. Justru ada jempol, telunjuk, dan lain-lain, membuat masing-masing bisa difungsikan dengan baik. Kaki kanan, kaki kiri membuat kita berjalan dengan lebih stabil. Tangan kanan, tangan kiri membuat kita lebih bisa bekerja dengan baik. Jadi kalau kita punya teman yang berbeda, baik berbeda cara berpikirnya dan lain sebagainya, justru itu mendukung kemajuan kita. Kalau kita bisa memanfaatkan semua perbedaan ini dan mendapatkan hikmah dari perbedaan ini, justru kita menjadi orang yang berkembang. Justru itu menjadi nilai kehidupan tersendiri lagi. Dan itu juga kita bisa dapatkan ketika kita kuliah di Sanata Dharma. Makanya himne Sanata Dharma yang tadi saya kenal sejak saya kuliah di sana masih tidak berubah, bahwa di Sanata Dharma ini seluruh Sanata Dharma adalah satu keluarga. Siapapun warga Sanata Dharma adalah satu keluarga. Baik itu pimpinan, baik itu para dosen, baik itu mahasiswa, tenaga administrasi, tukang parkir, satpam, pembersih ruangan, itu adalah keluarga. Dan bagaimana kita bisa bersama dengan keluarga? Ya ketika kita bisa tersenyum dengan mereka, ketika kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, inilah sebetulnya nilai-nilai lain yang kita bisa dapatkan ketika kita kuliah di Sanata Dharma. Cuman dalam kesempatan yang singkat ini, mungkin nanti supaya tanya jawabnya lebih panjang, kita hanya mencukupkan nilai ataupun nilai kehidupan yang kita tekankan di sini adalah kejujuran dan kebijaksanaan. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat, yang nanti kita bisa berdalam di dalam diskusi kita. Ya, semoga bisa memberikan inspirasi untuk Anda semua, membangkitkan semangat Anda bahwa Anda semua, kita semua adalah utusan, duta, ujung tombak, contoh dari keluarga kita, sekolah kita, tempat pendidikan kita, kampus kita, kota kelahiran kita, kota dibesarkan kita, pulau kita, negara kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih Bante Utamo yang sudah memberikan petuah-petuah bijak bagi para mahasiswa dan kami semua. Luar biasa sekali kalau saya boleh meng-highlight apa yang disampaikan oleh Bante Utamo. Ini semua penuh dengan nasihat-nasihat yang baik untuk kita terapkan dalam hidup kita sekarang ini, sejak kita masih muda, masih sebagai mahasiswa USD ya, bahwa kita perlu menghidupi nilai-nilai kejujuran dan juga kebijaksanaan, karena dengan itu kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Kita membawa nama keluarga, orang tua, alma mater, daerah. Jadi ketika kita memilih
suatu nilai hidup yang baik, banyak pihak yang terangkat, bukan hanya diri kita sendiri. Disitulah kita menjadi lentera jiwa bagi orang lain. Terima kasih sekali lagi untuk Bante Utamo. Kita sekarang akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi para mahasiswa dipersilahkan, walaupun sebenarnya sudah sejak tadi kolom chat pertanyaan itu sudah bisa dibuka, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Yang ada di ruang Zoom boleh raise hand dan mengungkapkannya secara langsung, sedangkan yang di YouTube boleh menuliskannya di kolom komentar, nanti panitia akan menyampaikannya kepada saya. Ya, sudah masuk beberapa pertanyaan untuk Bante Utomo dan Pak Kunardi. Jadi pertanyaan sama untuk dua narasumber. Ini pertanyaan dari seorang mahasiswa, tidak menyebut namanya di sini. Bante Utomo dan Pak Kunardi dulu pada waktu masih mahasiswa pernah mengalami jatuh bangun atau tidak ya? Sepertinya kok lancar-lancar saja proses studinya sampai sekarang meniti karir itu tidak ada jatuh bangunnya. Silakan Bante Utomo terlebih dahulu menanggapi pertanyaan dari mahasiswa teman kita ini, lalu dilanjutkan Pak Kunardi. Ya, terima kasih, Frater Siwi Dharmasati. Untuk pertanyaan tadi, sebetulnya semua orang pasti pernah jatuh bangun. Kita dulu kuliah, ya bisa nilainya ya enggak bagus ya. Kalau dulu kita di jurusan bahasa Inggris, mudah-mudahan enggak tahu sampai hari ini masih ada enggak, kita aja ada kuliah namanya vocabulary. Dulu Pak Purba dosen saya, Pak Yohanes Purba. Beliau itu punya tugas, pokoknya 1000 vocab ini harus dihafal. Kemudian kalau salah 5, nanti 1000 itu dikasih soal 100, salah 5, fail, ulang lagi. Wah, itu puyeng. Ya kalau 1000 pertama masih oke, vocab 1. Kalau vocab 2, vocab 3, akhirnya 3000 kata. 3000 kata, salah 1, salah 5, fail. Wah, itu ya puyeng kepala. Nah, jadi semua orang pasti ngalami jatuh bangun. Kita kuliah ya, itu salah satu yang paling berkesan itu. Kadang-kadang kita nulis, dulu dengan Pak Purba juga, nulis kurang titik saja, nulis I kurang titik, fail. Wah, kita protes hari itu, Pak, ini sudah benar kan jawabannya, itu nggak ada titiknya, fail ya nggak ada titiknya. Iya, lah kamu jadi guru nanti kalau nulis di papan tulis nggak ada titiknya jadi apa kamu? Benar juga sih. Nah, memang kita mengalami jatuh bangun, tetapi kita cara berpikirnya yang berbeda. Kita tidak melihat kejatuhan itu sebagai satu akhir segalanya. Tapi kejatuhan itu adalah awal kita untuk belajar yang baru. Kalau tadi itu di pelajaran ya. Nah, tetapi di kuliah atau di luar saya juga ngalami juga. Yaitu kehabisan uang. Ya. Saya nggak tahu apa di ruangan ini, di pertemuan ini ada yang seumuran dengan saya, karena saya mau cerita pada zaman-zaman tahun 80-an. Jadi pada tahun itu, ketika saya kuliah itu saya sudah kos, sambil saya mengajar juga. Jadi saya mengajar sejak semester 2 sudah. Nah, mengajar di SMA. Kemudian, saya hobinya membaca. Sehingga kalau sudah dapat gajian dari sekolah, dipakai untuk belanja buku. Nah, akhir bulan, belum gajian, itu yang paling berat. Bagaimana saya menyikapinya? Itu uang tinggal 1000 hari itu. Hari itu 1000 itu termasuk lumayan ya. Jadi 1000 gimana caranya? Oh, dibelikan roti. Ya, jadi tadi kan Pak Kun kan juga menyampaikan, waduh beli ayam aja susah luar biasa hari itu ya waktu mahasiswa. Saya ngalami hidup jadi mahasiswa ini juga susah hari itu. Sehingga uang 1000 ini masih seminggu ini bagaimana ya dibelikan roti.
Hari itu ada roti, saya tidak menyebut nama karena saya khawatir roti itu di Jogja masih ada. Jadi roti itu isinya 10. Satu pak itu isinya 10, pas harganya 1.000. Itu roti semir, jadi ada tangkepan begitu, kemudian di dalamnya ini ada kayak menteganya, semir lah. Nah sudah, satu hari saya makan itu satu, sampai seminggu. Kemudian minumnya minum air kendi aja, air sumur kendi, sudah beres kan sama anak di kos itu. Dan saya bisa hidup itu. Dan saya tidak menyesali itu. Kenapa? Karena kita melihat ya memang kesulitan ini karena kita baru bangun nasib ya. Kalau kita kemudian lahir sudah jadi orang sukses, kita sudah di piring yang emas, malah kita tidak pernah tahu bahwa itu ada penderitaan di bawah sana. Tapi ketika kita lalu melihat ada penderitaan begini, pada saat kita ngalami, ada banyak uang, belum ada lebih uang, kita merasa kita bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan. Seperti tadi Pak Kun kan juga menyampaikan, karena beliau sudah mengalami kesulitan, maka ketika sekarang yang 7.000 sudah tidak nyampe ini saja, nggak ada untungnya saja, masih dijual. Kenapa ya? Mungkin di dalam kesadaran beliau ini ada pikiran, dulu aku ngalami seperti ini, aku nggak kepingin orang-orang generasi selanjutnya ngalami seperti ini. Ya sudahlah, tak kasih yang murah. Kalau memang ada kekurangan ya saya subsidi, mungkin ini bisa benar, bisa salah, tapi mungkin itu semacam ini pemikiran saya tadi, sehingga 7.000 sebetulnya nggak masuk dengan minumannya, tapi kok kenapa tetap dijual? Nah, jadi kita lalu merasakan ketika kita ada kelebihan, karena kita sudah mulai dari bawah, 1.000 rupiah untuk hidup seminggu, hari ini saya kira kalau 1.000 itu mungkin sekitar, kalau 5 kali ya jadi 5.000 mungkin ya, karena proses apa ini ada perubahan nilai uang ini kan 5 kali kurang lebih. Jadi sekarang mungkin sekitar 5.000. Anda kalau 5.000 bisa hidup dalam 1 minggu, saya kira juga tidak masalah. Jadi di pelajaran kita pernah jatuh, di ekonomi kita juga pernah mengalami kesulitan, tapi yang paling penting adalah jangan jadikan kesulitan itu hambatan, tapi justru itu jadikan motivasi untuk kita maju, supaya kita menjadi lebih berhasil dalam mengatasi hidup. Kalau kita keras dengan diri kita, maka dunia itu menjadi lunak dengan kita. Tapi kalau kita memanjakan diri kita, maka dunia akan menjadi keras dengan kita. Begitu, Frater Siwi. Terima kasih, Bante Utamo. Silakan Pak Kun. Ya, kalau kuliah saya sih lancar-lancar saja. Karena kebetulan saya kuliah termasuk lulusan tercepat di fakultas saya. Dan saya tidak neko-neko anaknya, karena saya dari susah, keluarga dari susah. Jadi saya harus bertanggung jawab dengan apa yang saya jalankan di Jogja. Jadi bersyukur kuliah saya cepat selesaikan, tapi ya itu tadi mungkin kegiatan-kegiatan saya yang jadi berkurang. Sama hanya waktu itu hanya ikut sekali aja di dalam organisasi kemahasiswaan. Habis itu setat, maka teman sekelas saya, malah kakak-kakak kelas saya semua. Selecting saya, malah saya lompat. Malah teman-teman saya malah yang di atas saya. Makanya saya banyak teman kakak kelas malahan. Tetapi kalau dari sisi jatuh bangun, sebenarnya mahasiswa itu bukan jatuh bangun ya, karena ya masih tetap proses belajar. Bagaimana saja mahasiswa memanage untuk bisa bertanggung jawab dalam hal belajar, karena kuliah kita hanya dituntut untuk belajar, kecuali kita memang ada sisi kuliah sambil bekerja. Nah ini memang kita jatuh bangun karena mungkin kondisi ekonomi keluarga kita yang tidak baik, jadi kita kuliah sambil bekerja. Nah ini yang memang sedikit mahasiswa yang masih melakukan sampai sekarang. Jadi saya berharap teman-teman yang masih mendapatkan fasilitas dari orang tua untuk bisa kuliah dengan baik, kuliahlah, pergunakanlah kesempatan itu dengan bertanggung jawab. Tunjukkan kepada orang tua kalau kita mampu menunjukkan tanggung jawab itu sebatas kita berkuliah dengan baik. Nanti ke depannya hasil kuliah, nah kita yang bagaimana mengembangkannya kembali. Begitu. Terima kasih Pak Gunardi. Jadi dari Bante Utamo tadi kita semua mendengar bahwa pengalaman jatuh bangun di mana-mana itu ada ya. Jadi di dalam bisnis, di dalam studi ada. Tetapi Bante Utamo memberi nasihat kepada kita,
Jangan sampai kegagalan atau jatuh bangun itu mematahkan semangat kita untuk terus maju, melainkan terus memotivasi kita supaya kita semakin terdorong untuk bekerja lebih giat. Pengalaman Pak Kurnadi sudah menunjukkan itu. Ya, jadi semangat itu terus dihidupi sampai akhirnya berhasil sampai sekarang. Itu dari pertanyaan pertama untuk Bante Utamo dan Bapak Gunardi, pengalaman jatuh bangun yang selama ini dialami dalam hidup. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan suara langsung dari seorang mahasiswa, Bapak Gunardi dan Bante Utamo. Jadi saya persilakan Dionis Baptista Vanes untuk open mic dan mengajukan pertanyaannya kepada para narasumber. Silakan. Terima kasih, Frater. Baik, saya ingin bertanya kepada Bante Utamo. Jadi, pertanyaan saya, mengapa kita atau mungkin beberapa orang lain memberikan pendapat yang secara logis tidak nyambung atau tidak jujur yang bertujuan untuk melindungi dia sendiri atau kelompoknya dia sendiri, bahkan untuk menyerang seseorang dan kelompok-kelompok tertentu. Mungkin dari itu saja. Terima kasih. Terima kasih Saudara Dionis Baptista. Bisa langsung dijawab oleh Bante Utamo ya. Mengapa orang itu kadang-kadang melalaikan nilai-nilai kejujuran itu, bahkan melakukan sebaliknya demi kepentingan-kepentingan tertentu yang tadi disampaikan oleh Saudara Dionis. Silakan Bante bisa menanggapi. Baik, sebetulnya tadi sudah saya sampaikan bahwa kemampuan kita untuk jujur itu harus dibarengi dengan kebijaksanaan. Karena ada posisi-posisi tertentu kejujuran itu bisa menjebak diri kita sendiri atau lingkungan kita, atau bahkan mencelakakan diri sendiri dan juga lingkungan kita. Tetapi kita perlu ada kebijaksanaan, yaitu mengedit. Kejujuran itu kadang bisa menunda atau mengedit dari sudut yang berbeda, kita melihatnya juga bisa. Tadi saya contohkan adalah ketika kita open cam atau kita membuka kamera, kita kemudian tidak boleh menggunakan background tertentu, kita harus mengedit ruangan kamar kita itu mana yang paling pantas untuk ditampilkan kepada orang lain. Nah, dari penanya tadi, Pak Dionis itu, atau mahasiswa tadi, menyampaikan bahwa kenapa banyak yang nggak jujur ya, kemudian dia berbohong. Nah ini, karena jalan paling pintas untuk lawannya jujur adalah berbohong. Padahal jalan yang lain masih ada, yaitu mengedit. Jadi sekarang misalnya kita ditanya sesuatu yang mungkin tadi kan sudah saya kasih contoh, misalnya orang tua kita ditanya sesuatu yang mempermalukan orang tua kita kalau kita menjawab, maka kita kemudian menjawab dengan cara yang berbeda, bukan berbohong. Nah ini butuh latihan dan ini butuh trik tersendiri. Jadi ketika kita menjawab itu harus disadari dulu, jangan cepat, aduh ini nanti kalau saya jawab malu nih saya. Misalnya saja orang mencuri. Orang mencuri itu kadang-kadang kalau ditanya, kamu mencuri nggak? Kamu mencuri ya? Enggak mencuri. Malah dia bohongnya pakai bahasa yang unik. Saya nggak mencuri, saya cuma menyimpankan uang kamu. Nih, kalau kamu memang mau butuh ya, ini saya kembalikan. Nah, itu kan membohongi. Tapi kalau ini kita mengedit ini, contoh-contohnya saya tadi hanya berikan 2, tetapi nanti di dalam kehidupan sehari-hari kita jangan selalu berpikir, kamu nggak pantas tahu, saya bohongi. Kadang-kadang kamu nggak pantas tahu, yang ini saya kasih data yang berbeda. Tadi orang tua saya ada penyakit, saya anggap kalau menurut saya dia nggak sakit kok. Buktinya nih saya juga sehat-sehat saja. Nah semacam itu. Ya mudah-mudahan ini bisa memperjelas apa yang tadi saya sampaikan. Kalau nggak jelas ya coba nanti ditanya ulang lagi. Ya demikian Pak, silakan. Terima kasih Bante. Saudara Dionis mau menanggapi. Jadi Bante menanggapi dengan ungkapan bahwa kejujuran itu jangan langsung diperlawankan dengan kebohongan, tetapi diedit itu supaya menjadi suatu kebijaksanaan, dan itu nanti akan mempengaruhi cara kita bertindak juga. Silakan kalau ada pertanyaan lanjutan dari Saudara Dionis, mumpung masih open mic. Kalau tidak nanti kita lanjut ke yang lain. Oke, Brother, itu mungkin cukup dari saya. Terima kasih.
Terima kasih sekali lagi untuk Saudara Dionis. Baik, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang ada di dalam kolom komentar di YouTube ya. Pertanyaan ini ditujukan kepada Pak Kunardi karena nama username di YouTube tidak begitu jelas, maka saya juga tidak tahu ini siapa. Pak Kun katanya dengar-dengar tidak ganti supplier ayam ya Pak? Bahkan ketika harga ayamnya naik. Silahkan Pak Kun menjawab pertanyaan ini. Ya, mungkin ini Mas atau Mbak ini ya mahasiswanya ini pernah dengar waktu saya webinar juga untuk The Brito. Nah, mungkin ya sama. Tapi intinya memang dari dulu sampai sekarang nilai kehidupan satu lagi yang saya terapkan adalah konsistensi. Artinya siapapun yang membantu saya belajar merangkak dari bawah. Dan jika saya sudah bisa berlari, maka orang-orang ini tidak akan saya tinggalkan berlari. Saya ajak mereka juga ikut berlari bersama saya selama mereka bisa berlari. Nah, ini yang saya terapkan juga untuk supplier saya. Beras, contoh misalnya supplier beras, itu dia adalah seorang karyawan dari permainan. Nah, mulai dari nyetor hanya mulai dari 1 karung, sekarang dia sudah punya slab sendiri, punya truk sendiri untuk mensupport saya. Ayam banyak yang menawarkan ke saya, tetapi kenapa satu supplier ini aja yang saya ambil? Karena memang dia mensupport saya dari awal. Jadi banyak yang ngomong, jangan berhubungan, nanti itu orang sombong, tidak mau ditawari. Nah, ini ada nilainya, ya, ada nilainya, nilai-nilai kehidupan yang saya bawa. Tidak bisa semua saya adopsi, semua saya terima, tidak bisa. Jadi saya harus berdiri dan tegas di prinsip saya, di mana ada nilai-nilai yang saya harus junjung. Jadi memang betul saya belum pernah ganti supplier ayam, supplier beras, supplier minyak, semua masih menggunakan supplier yang pertama waktu saya membangun usaha ini. Nah, mudah-mudahan ini pun bisa dipakai oleh teman-teman, karena banyak supplier mungkin yang baru menawarkan harga murah, tapi ingat, jangan-jangan harga murah pertama itu menjebakan Batman, pertamanya saja murah, tapi selanjutnya kita ditutui. Pertama aja kualitasnya baik, tetapi selanjutnya tidak baik. Nah, kita harus membangun kepercayaan, ini yang penting. Kita memberikan kepercayaan ke supplier kita. Kalau kita percaya mereka, akhirnya mereka memberikan yang terbaik buat kita. Nah, inilah nilai yang penting harus kita pertahankan. Begitu, Brother. Terima kasih Pak Kun. Saya berganti ke akun Zoom pribadi karena di sini sedang ada kesalahan teknis, tapi sepertinya untuk Zoom kita tidak ada masalah ya, kita masih bisa lanjut. Jadi memang dari pengalaman Pak Kun tidak berganti supplier itu karena ada sesuatu yang diperjuangkan. Yang diperjuangkan memang tadi kalau kita mendengarkan sharing Pak Kun awal tadi, orientasi utama dalam bisnis ini memang tidak untuk melulu mencari uang, tetapi ada hal-hal lain yang diperjuangkan. Jadi itu jawaban dari Pak Kun. Terima kasih. Nah, sepertinya sekarang sudah kembali ya. Oh, belum siap. Baik, tidak masalah. Di sini ada beberapa yang sudah raise hand. Saya akan menunjuk ya. Nanti silahkan Andreas Bram membuka mic-nya, lalu mengajukan pertanyaannya secara langsung. Silahkan, Saudara Andreas Bram. Kemungkinan seperti apa yang diterangkan dalam Pak Kun dan Bante Utamo? Gitu. Terima kasih. Silakan langsung ditanggapi saja oleh Pak Kun dan Bante Utamo. Saya boleh minta diulang, saya nggak dengar rasanya.
spirit kepemimpinan seperti apa yang selalu Bante Utomo terapkan dalam kehidupan? Tentang spirit kepemimpinan Bante. Ya. Kalau sebetulnya orang menjadi pemimpin itu kan bukan penguasa ya. Jadi kalau tadi Saudara Andreas menyampaikan apa ya kepemimpinan ini, spiritnya apa? Tentu kita bukan menjadi penguasa yang menindas orang lain harus nurut dengan orang lain. Tapi kepemimpinan apalagi kalau kita di dalam spiritual cenderung mengarah kepada percontohan. Karena orang akan melihat, oh ini toh, pemuka agama itu seperti ini. Karena kalau pemuka agamanya seperti ini, cenderung orang itu menganggap anak buahnya nanti juga gitu. Atau kalau lebih jelek, dikatakan, ya memang itu anak buahnya ya seperti itu. Tapi kalau pemuka agama kemudian tidak baik, itu nanti akan nama buruknya lebih parah daripada kalau orang umatnya yang tidak baik, karena dikatakan lu sudah pemimpin agama masih kelakuannya nggak gitu, lebih baik jadi umat aja. Nah, jadi kalau sekarang spirit kepemimpinannya apa? Adalah menjadi contoh. Makanya tema hari ini sangat cocok, yaitu menjadi lentera jiwa-jiwa mereka itu. Nah, bagaimana kita bisa menjadi contoh? Kalau dalam kesempatan pertemuan kita ini menjadi contoh kejujuran dan kebijaksanaan. Karena kalau pemimpin agama kejujurannya saja sudah tidak bisa dipegang, apa yang mau dijadikan pedoman lagi? Karena apa yang dia omongkan itu umatnya kemudian akan mikir 2-3 kali lipat, ini bener nggak? Ini ngawur nggak? Nah, tapi kalau ini sudah jujur, tapi kalau sekarang bijaksana bagaimana? Bijaksana itu kadang kejujuran ini tidak selalu saat ini dibuka semua. Seperti tadi, kos saya misalnya dibuka camnya, kameranya hanya sebagian saja. Tapi kalau kalian datang ke kos saya, nah saya akan bukakan semua isi kos saya. Jadi kejujuran itu ketika sudah waktunya dia bisa dibuka semua. Tapi ketika belum tepat, kita tidak berbohong, tetapi kita membagikan yang layak untuk dibagikan. Ada satu komentar di dalam Instagram yang sangat bagus sekali. Dia menulis di dalam bio-nya mengatakan begini, kalian tidak kenal saya. Yang kalian kenal hanyalah foto-foto yang saya memang sengaja pertontonkan untuk kalian. Itu namanya kebijaksanaan. Dia tidak harus membuka seluruh dirinya. Dia kasih foto yang memang yang pantas untuk ditunjukkan. Foto yang tidak pantas, ya tidak usah. Tapi apakah itu berbohong? Tidak. Karena kalau kita nanti mengenal secara pribadinya sungguh-sungguh, kita nanti akan melihat ya dia secara keseluruhan. Itulah kepemimpinan sebagai contoh, bukan sebagai penguasa yang menekan yang maunya sendiri terhadap anak buahnya. Begitu, Saudara Andreas. Terima kasih. Demikian jawaban untuk Saudara Andreas ya. Di seorang pemimpin itu menjadi contoh, bukan seorang yang otoriter ya. Mentang-mentang punya kuasa lalu berhak menentukan apapun. Pak Kun, apakah ada pendapat atau tanggapan dari pertanyaan Saudara Andreas tadi? Ya, tapi saya setuju dengan Bante karena memang pemimpin harus memberikan contoh yang baik. Gimana kita mau menyuruh seseorang melakukan yang baik jika kita pun tidak memberikan contoh yang baik. Jadi memang ya sangat tepat sekali sebagai pemimpin, walaupun kita punya kuasa, tetapi kita tetap harus menjadi contoh bagi semua karyawan kita. Itu hal yang sama. Begitu. Terima kasih Bapak Kun. Jadi senada dengan apa yang dikatakan oleh Bante. Baik, kita masih punya sedikit waktu, tapi masih cukup untuk beberapa pertanyaan. Kita masih akan mendengarkan secara langsung pertanyaan dari seorang mahasiswa. Kali ini dari, sudah lower hand. Tadi ada. Baik, bukan dari ruang Zoom, tetapi dari YouTube. Pertanyaan ini agak sulit, Bapak Kun dan juga Bante Utamo, karena terkait dengan konflik moral ya.
begini, ini seperti contoh kasus ini kalau dosen moral mengajar para mahasiswa itu seperti memberi kasus lalu mahasiswanya diminta untuk menganalisis. Maaf Pak, izin bertanya. Jikalau kejujuran menyebabkan orang tua si A meninggal karena punya penyakit jantung, sedangkan dia punya tanggung jawab yang harus dilaksanakan, apa yang harus dilakukan oleh si A? Apakah dia tetap memperjuangkan untuk tetap jujur atau boleh berbohong? Ini masalah moral yang mungkin agak sulit dijawab, tetapi mungkin Bante dan Pak Kunardi punya pendapat terkait dengan contoh kasus ini, karena mungkin juga dari contoh kasus ini banyak kejadian-kejadian serupa yang menuntut kita untuk berada di dalam situasi konflik moral itu ya. Kalau kejujuran itu justru membawa kemalangan, apakah kita masih harus tetap melakukan kejujuran itu ya, atau kita boleh beralih atau berpaling dari nilai-nilai kejujuran itu? Silakan Bante Utamo terlebih dahulu, lalu dilanjutkan oleh Pak Kunardi. Iya, sebetulnya pada prinsipnya ini kan sama dengan pertanyaan pertama Saudara Dionis tadi, yaitu tentang bagaimana kita mengembangkan kebijaksanaan sebetulnya. Jadi misalnya sekarang orang tua sakit jantung, kita harus menyampaikan bahwa anaknya meninggal karena kecelakaan. Kalau kita sampaikan dengan jujur, kita datang ke rumahnya langsung, Bapak, Ibu, maaf ya, anak Bapak, Ibu ini meninggal dunia karena kecelakaan. Wah, dia bisa langsung kena serangan jantung dan meninggal. Juga yang sama. Nah, inilah yang disebut kebijaksanaan. Sekarang bagaimana kebijaksanaan itu? Kita datang ke rumahnya, kemudian kita ngobrol, kemudian kita menyampaikan bahwa ini ada kabar, anakmu sepertinya ada masalah. Nanti sebentar lagi masalah anakmu mungkin akan dikirim, maksudnya jenazah itu akan dikirim ke rumah. Tapi kita mengatakan sebentar lagi mungkin anakmu akan dibawa pulang. Loh, anakku ada masalah apa? Anakku ada masalah apa? Ya, ini ada masalah yang nanti kalau sudah anak ini datang, sudah sampai di sini, kita baru jelas semua. Jadi kita tetap tidak bohong, tetapi menunda, mengedit kalimatnya ini tadi. Supaya ini loh yang pantas kamu ketahui itu. Kayak tadi di Instagram itu kan itu. Kamu nggak kenal saya, tapi kamu hanya tahu apa yang kamu boleh tahu dari foto-foto saya. Nah, jadi sekarang, ya nanti kalau anakmu sudah ke sini, kamu akan baru tahu. Kita tunda dulu. Kemudian sambil menunda ini, dia akan gelisah. Kita lalu menjelaskan pelan-pelan tentang konsep bahwa hidup ini sebetulnya kan tidak kekal. Pertemuan ada akhir dan lain sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Pelan-pelan sampai waktunya nanti jenazah datang, dia minimal sudah siap mental. Karena cara-cara seperti ini paling sering kita hadapi. Bahwa sebagai pemuka agama kadang kita menyampaikan sesuatu yang tidak nyaman untuk mereka, bahwa keluarganya meninggal, keluarganya kena penyakit AIDS, keluarganya masuk penjara, dan lain sebagainya. Ada yang tidak nyaman, tetapi ini harus kita sampaikan. Nah, itu kalau yang saya gunakan biasanya adalah dengan menunda dulu, sampai dia sudah siap, saya kasih masukan, persiapan mentalnya dulu, baru kemudian dikasih masukan dikit-dikit. Bagaimana nanti kalau anakmu pulang sudah agak berbeda dari biasanya. Karena ya memang namanya hidup ini kan ada perubahan. Nah, dia mulai pelan-pelan dan sampai akhirnya bisa. Sekali lagi, karena ini membutuhkan teknis dan latihan di lapangan ya. Jadi kalau kalian dalam usia 20 tahun minimal tahu dulu gambaran besarnya seperti itu. Tapi nanti dalam prakteknya, nanti Anda akan belajar sedikit-sedikit bahwa jangan dengan mudah langsung bohong. Justru dengan bohong itu membuat Anda tidak kreatif untuk berpikir. Tapi ketika aku nggak mau bohong, gimana ya caranya nggak bohong tapi bisa menyampaikan pesan ini dengan lebih nyaman dan tepat, tunggu waktu atau bagaimana, nah itu membuat Anda lebih kreatif. Mari kita latihan pelan-pelan sampai nanti akhirnya bisa. Tapi prinsipnya jangan bohong. Karena sekali Anda bohong, kepercayaan itu seperti gelas. Ketika keluar dari pabrik dia mulus. Ketika orang kenal Anda itu 100% dia percaya Anda.
Tapi begitu Anda membohongi sekali, kepercayaan itu seperti gelas yang retak atau pecah. Dia untuk kembali lagi sudah sulit. Ya, bukan hanya kepada orang lain, bahkan kepada orang tua Anda, kepada pacar Anda, kepada siapapun juga. Jangan pernah bohong, karena kebohongan itu akan menghancurkan diri Anda sendiri pada jangka panjangnya nanti. Seperti yang tadi Pak Kun juga pernah sampaikan tuh, bahwa pedagangnya kalau bohong, ya dia hanya sekali dan akhirnya orang tidak akan beli lagi kepada dia. Mungkin ini Pak Kun nanti akan bisa menambah lagi. Terima kasih, silakan Frater. Terima kasih Bante Utamo. Jadi memang mengedit itu tidak menegasi kejujuran ya. Jadi itu bukan artinya terus tidak jujur. Tapi kita mencoba mengaktifkan daya-daya kreatif kita untuk memikirkan sesuatu yang lain. Tetapi yang jelas tidak boleh berbohong. Jadi itu menjadi semacam imperatif kategoris ya. Jangan berbohong. Perintah mutlak yang harus kita taati. Bahkan itu merupakan kewajiban dalam cara bertindak kita. Pak Gunardi, apakah punya pandangan, pendapat terhadap pertanyaan ini? Sudah tidak punya pandangan, karena memang ini jawaban dari Bante memang sudah saya pun perlu belajar untuk mengolah emosi serta mengolah bagaimana caranya kita mengedit. Makanya saya juga sedang foto, biasanya edit. Nah, di sini saya baru masa terima kata-kata dari Bante bahwa kita pun harus mengolah atau mengedit dari kejujuran. Tidak berbohong, tidak semuanya betul jujur, tetapi tidak menyembunyikan kejujurannya sebenarnya. Cuman tunjukkan mana yang perlu ditunjukkan saatnya. Saya terima kasih kepada Bante nilai-nilainya. Terima kasih Pak Gunardi. Tetap nilai kejujuran diperjuangkan. Hanya caranya untuk mengungkapkan kejujuran itu kita bisa berkreasi, ya, kita mengaktifkan daya-daya kreativitas kita ke sana. Baik, terima kasih, itu tanggapan Bante Utamo dan Bapak Gunardi untuk pertanyaan tadi ya, pertanyaan dari Virus Abadi. Terakhir ini karena waktunya sudah habis, maka ini adalah pertanyaan terakhir dari Zoom ya. Jadi kita akan mendengar suara langsung dari Saudari ya, Ignacia Triawardani. Kepada Saudari Ignacia saya persilahkan untuk langsung mengungkapkan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas izinnya. Saya mendengar bahwa nilai-nilai yang Pak Kusnardi dan Pak Utamo terapkan, yaitu nilai kebenaran, nilai kejujuran, serta nilai kebijaksanaan. Nah, apakah nilai-nilai yang diterapkan tersebut mengacu pada nilai Universitas Sanata Dharma terhadap nilai-nilai keagamaan dan Pancasila? Sekian, Frater. Terima kasih Saudari Ignacia. Jadi silahkan ditanggapi Bante dan Pak Kun. Iya, kalau saya melihat tadi, dari awal saya sudah sampaikan, kejujuran ini kan justru saya peroleh atau lebih banyak diolah di waktu saya kuliah di IKIP Sanata Dharma. Yang tadi saya sampaikan bahwa waktu dosen ujian pun, dosennya meninggalkan kelas. Pertama memberikan soal, kemudian ditinggal kelas, sampai akhirnya kadang kita mengumpulkan jawaban itu sendiri. Dan kita tidak nyontek, tidak kerjasama dengan teman sebangku dan sebagainya. Kenapa? Karena dulu dosen kami sudah menyampaikan bahwa kamu ini kan mau jadi guru. Kalau kamu jadi guru terus nggak jujur, anak buahmu nanti jadi apa, muridmu jadi apa. Jadi kalau tadi dikatakan, apakah ini diterapkan di Sanata Dharma? Loh ya memang ini dapatnya dari situ. Dan kemudian bagaimana kan dengan kebijaksanaan? Kebijaksanaan ini pun kan kalau sebagai guru kan juga diajar. Bahwa kalau sekarang misalnya memberikan soal, kemudian atau memberikan pelajaran, kemudian nanti ada murid bertanya, ada hal tertentu yang mungkin nanti jawabannya itu ditunda dulu. Tidak harus dibohongi, tapi ditunda dulu. Kadang-kadang karena kita tidak tahu. Itu dulu trik ini pernah disampaikan juga kepada kami kalau waktu kuliah, kadang-kadang untuk mainan begitu. Jadi bagaimana seandainya seorang guru mendapat pertanyaan yang dia belum tahu? Nah, kan guru kan bukan serba tahu. Nah, kemudian dikasih triknya. Triknya adalah, baik, pertanyaan yang baik, mari kita pikirkan bersama, minggu depan kalau ketemu, kita bahas bersama juga. Jadi kita sebagai guru ini juga belajar.
kemudian nanti minggu depan kita cocokkan dengan jawaban para muridnya. Jadi itu tidak membohongi, tidak menggunakan kalimat yang negatif, tetapi malah memacu orang lain untuk berpikir yang positif dan membuat kita juga belajar di masa depan. Kalau kita ngomong, waduh maaf ya saya nggak tahu, itu memang jujur, tetapi ini kan kita bukan tidak tahu, kita belum tahu. Sehingga nanti minggu depan, kalau kita ketemu lagi, saya sudah tahu, karena saya sudah belajar. Nah ini justru saya mendapatkan ini, banyak nilai-nilai ini, yang kemudian saya kembangkan di kehidupan sehari-hari, sebetulnya justru dari perkuliahan itu. Ya, makanya Anda tidak salah kuliah di Sanata Dharma, karena nanti Anda juga akan nilai-nilai kejujuran dan kebijaksanaan ini juga pasti Anda akan dapatkan, plus dengan pengalaman hidup Anda. Nanti Anda semakin dewasa, semakin bertambah usianya, Anda akan semakin bijaksana juga. Begitu, Frater. Terima kasih Bante Utamo. Pak Gunardi, apakah ada tanggapan? Ya, sebenarnya kampus sadar pasti, Sanata Dharma pasti menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, sudah pasti, karena kita bertanggung jawab di dalam negara yang mengajarkan suatu nilai-nilai kemanusiaan yang kebaikan. Tetapi kembali lagi ke pribadi, kita bisa menjalankan semua itu dengan kesadaran. Kesadaran ini yang penting. Semua orang membuat aturan, disiplin, membuat kita harus bertanggung jawab. Tetapi kalau diri kita sendiri, dimulai dari kita sendiri tidak melakukan itu, saya rasa itu akan sia-sia. Maka sebaiknya mari kita memulai dari kita untuk melakukan sikap-sikap, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kemanusiaan yang benar-benar menurut kita itu sangat baik. Jadi itu mudah-mudahan bisa menular ke lingkungan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita dan teman-teman kita. Itu kita bisa berharap begitu. Gitu, brother. Terima kasih Pak Gunardi. Jadi kita mulai dari diri kita ya untuk senantiasa menghidupi nilai-nilai kehidupan itu sambil juga memperjuangkannya supaya apa yang kita lakukan setiap hari match dengan nilai-nilai yang kita perjuangkan. Baik, terima kasih kami aturkan kepada Bante Utamo dan juga Bapak Gunardi yang sudah memberikan banyak insight bagi kami semua untuk menjadi lentera jiwa bagi diri kami sendiri juga bagi orang lain supaya kami juga mampu menemukan nilai-nilai kehidupan dalam setiap langkah hidup kami, terutama bagi kami para mahasiswa untuk semakin menghidupi nilai-nilai yang tadi antara lain sudah disampaikan, kejujuran terutama, kedisiplinan, juga nilai-nilai yang lain yang mungkin sudah dicatat oleh para mahasiswa sekalian. Nah, sekarang tiba saatnya bagi saya untuk memberikan closing statement. Ini bukan closing statement sebenarnya, tetapi adalah pertanyaan reflektif yang mungkin bisa dibawa pulang oleh para peserta webinar Formasi Cerdas Humanis kali ini. How do you define your values? Gitu ya. Jadi bagaimana Anda itu menemukan mendefinisikan terlebih dahulu nilai-nilai yang Anda hidupi. Pak Kun dan juga Bante Utamo sudah menyebutkannya. Mereka menghidupi nilai kejujuran, kedisiplinan, kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Menurut Anda masing-masing, nilai itu apa? Nilai kehidupan yang Anda hidupi itu apa? Or how do you value the most in life? Semoga webinar Formasi Cerdas Humanis kali ini semakin mendorong kita untuk menemukan nilai-nilai kehidupan, menghayatinya, dan kita bisa menjadi lentera bagi jiwa-jiwa yang lain. Demikian acara webinar kita pada kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih terutama kepada para narasumber, Bante Utamo, Bapak Gunardi, dan juga kerabat kerja yang ada di sini yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini. Juga terutama kepada para mahasiswa yang sangat aktif bertanya, menunjukkan antusiasmenya. Ada banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab atau diajukan pada kesempatan kali ini, tetapi nanti di dalam kesempatan belajar mengajar di mata kuliah tertentu bisa ditanyakan kepada dosen yang bersangkutan. Baik,
Terima kasih sekali lagi, saya Frater Siwi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam webinar Formasi Cerdas Humanis berikutnya. Salam.